Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Fitriah dari jurusan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan topik 2, strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang telah memberikan sumbangsi yang begitu besar bagi peradaban pendidikan, mulai dari sistem pendidikan hingga semboyan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, terdapat dua istilah yang sering diartikan sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu istilah pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran memiliki arti memberi ilmu saja, atau sering disebut dengan istilah transfer knowledge. Sedangkan pendidikan memiliki arti memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan harapan. Guru harus menyadari bahwa seorang anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dan anak juga harus sadar bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Namun, anak memiliki potensi dan kodratnya sendiri, dan tugas guru adalah menuntun serta menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar tersebut. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik.
Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Lingkungan yang paling berperan penting dalam pembentukan budi pekerti adalah keluarga, terutama orang tua. Orang tua berperan sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan bagi karakter baik anak. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Sistem Among. Sistem Among menjadi salah satu kekuatan untuk memahami secara mendalam peran seorang pendidik dalam menuntun kekuatan kodrat anak. Dalam sistem Among ini terdapat trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutuwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Pada tahapan ini, guru masih menjadi pemegang peran yang cukup kuat dalam pembelajaran. Ing madya mangun karso berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Pada tahap ini, anak didik terlebih dahulu menguasai materi pembelajaran untuk kemudian mampu mengemukakan pendapat dan berdiskusi antar teman. Tutuwuri handayani memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Semboyan ini diwujudkan dengan pemberian tugas maupun belajar secara mandiri. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam PPG Prajabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.